Rame banget tempatmu sayang. Udah beres belum, Miss? Rame, kamu pakai handfree ya? Enggak, aku nggak pakai handfree. Tempatmu rame tapi ya udah nggak, kenapa? Aku mau cerita ya, Miss, sebelumnya. Maaf aku kalau ganggu ya, Miss. Nggak apa-apa. Tapi berisik banget tempatmu itu. Nggak jelas kan, Miss? Kalau nggak jelas nanti saya matikan. Kenapa Mbak? Jadi saya mau cerita tentang abang saya sih, Miss. Lagi ada udah sebulan nggak ada. Sebulan terakhir handphonenya disita di Kamboja. Dia lagi di Kamboja, Miss. Itu scammer dia. Oke, terus? Jadi terakhir dia ngabarin tanggal 13 September kemarin. Yang ngabarin ya itu lagi disiksa, lagi di apa yang namanya juga situs scam. Yang saya tahu beritanya ya kayak di strum, di apa. Dia lagi ada penyusaan karena kan tidak ada target. Nah saya sudah ini sih sudah lapor sudah maksudnya minta bantuan ke Mas Evan. Semalam orang tua saya sudah ketemu sama Mas Evan. Beliau ini kan di sana baru jalan 8 bulan, Miss. Sebelumnya dia didudul karena di didudul itu dia kena masalah, dituduh sebagai katanya dituduh dia sebagai pencuri lah apa segala macam, tapi sama sekali tidak ada buktinya. Rekeningnya pun sudah dicek semuanya, tidak ada buktinya, tapi ada kunci lemari kantor yang ada di tasnya abang saya. Makanya abang saya disuruh nyari kantor tebusan yang mau nebus dia. Akhirnya dapatlah kantor tebusan yang scammer ini, Miss. Terus? Nah terakhir saya dapat kabar itu dari pacarnya temen abang saya ini yang di sana yang satu kamar ini. Dia bilang kan orang tua saya sebelumnya sudah melaporkan ke KBRI yang melalui lewat link itu ya, Miss ya. Sudah sertakan paspor, KTP segala macam. Nah selang berapa hari itu dapat kabar dari ya itu pacarnya teman saya, pacarnya abang saya tuh, pacarnya teman abang saya yang satu kamar itu. Dia bilang ada yang dibunuh gara-gara keluarganya lapor ke KBRI, mayatnya dibuang. Nah sedangkan itu temennya itu tidak ngasih tahu kalau yang dibunuh itu siapa, maksudnya atau abang saya atau yang lain atau siapa gitu. Cuma dia bilang nanti ada saatnya dikasih tahu, kata dia gitu, karena dia juga ketakutan. Sampai sekarang sudah tidak bisa untuk mengontaknya lagi, Miss. Abang saya nomor teman-temannya juga sudah tidak bisa dikontak. Yang biasa dia hubungin saya untuk minta tolong perlindungan, untuk tolong pulangkan dia gitu. Kan kamu sudah ngomong sama Evan nih, terus ngapain telepon Miss Yuni? Ya saya mau minta tolong aja nih, siapa tahu Miss Yuni bisa membantunya. Membantu bagaimana? Membantu bagaimana? Halo? Kok malah dimatiin? Karena gini teman-teman, kan kamu sudah minta bantuan sama Evan, terus Miss Yuni suruh ngapain? Suruh membenturkan antara saya sama Evan. Kan enggak kan, sudah laporan sama Evan, ya udah. Berarti kan kalian sudah tahu gitu loh. Kok hilang Momoro? Kan udah laporan sama Evan, udah berbicara dengan Evan. Nah Miss Yuni suruh ngapain? Ngerti nggak maksud saya? Lah kamu sendiri udah berbicara nih dengan Evan. Evan kan staff saya. Ya udah, kan berarti udah jalurnya udah sama gitu loh. Jadi kalau nyari Miss Yuni lagi, terus Miss Yuni suruh ngapain coba? Iya kan? Miss Yuni suruh ngapain lagi? Saya memang auranya agak beda nih kalau berbicara tentang Kamboja, karena banyak masyarakat tuh sudah sadar kok scammer itu apa. Jadi saya memang auranya agak udah nggak mau lagi membahas tentang Kamboja.
Saya udah nggak mau lagi membahas Myanmar, saya sudah tidak mau lagi membahas Thailand dan Vietnam. Seperti yang saya sampaikan, 90% orang-orang yang ada di Kamboja sukses. Saya cuma berbicara dengan 5% orang yang tidak sukses, yaitu yang sampai di Bun. Itu aja yang saya bicarakan. Kenapa kalian tidak percaya dengan penyampaian saya yang cuma 5% aja? Yang 5% aja deh. Kalau Pak Konjen, Pak KBRI mengatakan bahwa di Kamboja itu aman, terus ada warung-warung Indonesia yang buat VT itu di Kamboja aman, ya udah. Saya sekalian kan berbicara tentang 90%, yang saya bicarakan 5%. Dan kalian menghujat saya, memaki saya. Kalian sudah tahu scammer itu apa? Scammer adalah menipu orang. Apapun caranya kamu menipu orang. Sesukses apapun, selagi kamu menipu orang, bangga ya? Bahagia banget ya bisa menipu orang. Jadi buat teman-teman nih, sudah tahu scammer dan kalian masih melanjutkan. Terus saya suruh ngapain? Duh, kon lipenan barang arek-arek ijan. Jadi saya suruh ngapain? Udah tahu kan pekerjaannya menipu. Terus saya suruh nolong orang yang sudah menipu orang. Ya enggak lah. Saya enggak akan nolong orang yang menipu orang lagi deh. Seharusnya orang-orang yang berangkat ke Kamboja sebagai scammer itu di penjara saja di Indonesia, tapi penjaranya udah penuh. Mau diapain ya terserah. Jadi saya udah nggak bisa berbicara lagi dengan Kamboja. Intinya saya tidak ingin membahas lagi tentang Kamboja. Saya nggak mau. Sekalian boleh telepon, saya kasih advice harus seperti apa dan bagaimana. Tetapi menolong kalian, apalagi memberikan uang saya pada kalian, tidak. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak untuk memberikan uang 1 sen pun. Saya sekarang sudah tidak rela lagi. Kenapa? Udah terlalu banyak. Kalau waktu di Kamboja itu pakai uang saya pribadi loh. Bukan uang hasil donasi dari kalian atau apapun, tidak. Itu uang saya secara pribadi. Setelah saya pikirkan, kalian kerjanya nipu. Pulang Indonesia mau ngapain? Kalian udah nggak bisa bekerja lagi. Akhirnya nipu lagi. Karena pada faktanya orang-orang yang sudah saya pulangkan pakai dana pribadi saya, mereka balik Indonesia jadi penipu. Seperti apa? Jadi memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian udah tahu scammer itu penipuan. Kalau zaman dahulu kalian tidak paham tentang scammer. Oke, saya edukasi, saya pulangkan, saya edukasi, saya pulangkan, saya edukasi, saya pulangkan. Tapi stop there. Sudah, berhenti sampai di sana. Mau apa coba? Saya ajarkan saja. Karena saya tidak ingin saya itu seolah-olah nolong sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditolong. Kalian di sana itu kerjanya nipu. Dan sudah dikasih tahu, kalian tuh di sana nipu. Tapi dengan bangganya mengatakan bahwa kalian berangkat ke Kamboja dengan segala kesuksesan dan segala konsekuensi dan resiko. Terus saya harus bilang apa sama kalian? Saya marah sama kalian? Enggak lah. Enggak, saya enggak akan marah dengan kalian. Itu adalah hak kalian. Kalian bangga kok, ada yang bilang tetangga saya sukses kok di Kamboja. Ya udah, berangkat aja. Satu kampung dibawa semua. Sekarang saya nggak akan melarang kalian untuk berangkat ke sana. Suka-suka kalian mau seperti apa dan bagaimana, saya loskan, saya bebaskan. Jadi kalau kalian bilang bahwa Miss Yuni sekarang jahat, dari dulu saya jahat. Ekspektasimu aja yang terlalu tinggi atas saya. Saya tidak pernah menjadi baik. Saya akan menjadi diri saya sendiri. Saya tidak bisa dikontrol. Saya kasihan sama kalian. Tapi lebih kasihan lagi saat saya menolong orang yang ditipu. Jadi kalau kalian bilang kasihan sama orang-orang yang ada di Kamboja, lebih kasihan lagi orang-orang yang sudah ditipu. Halo? Jadi memang seperti itu ya. Dulu memang saya kasihan, atas dasar kasihan. Saya membantu teman-teman yang ada di Kamboja, memulangkan teman-teman yang ada di Kamboja itu atas dasar kasihan. Tapi lebih kasihan lagi orang yang sudah ditipu. Orang yang sudah menangis, menjerit, ditipu oleh scammer-scammer ini. Jadi saya nggak akan bahas lagi tentang Kamboja. Halo? Halo? Iya mbak? Ini yang Miss Yuni bukan? Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Miss Yuni sedang live kan? Iya.